Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bolu-bolu teman-teman semua, petani-petani semua dimanapun Anda berada ya. Kali ini tema yang akan saya bawakan adalah tentang penyakit potong leher ya. Nah, itu bisa kita cegah dari sejak awal tanam. Nah, teman-teman semua, mitra-mitra semua, kita tentu tahu penyakit padi ini ya berbahaya dan ini cukup menular ya. Pada musim yang berikutnya juga bisa terikut kembali. Nah, oleh karena itu cegahlah dari awal penyakit potong leher ini ya, dari sejak awal tanam. Nah, teman-teman mitra-mitra semua ya, potong leher atau patah leher atau orang juga menyebutnya dengan blast ya. Ini penyebabnya ada dua. Yang pertama adalah Pyricularia grisae dan Pyricularia oryzae. Ya, ini dapat menyerang fase vegetatif maupun fase generatif dan dahulu menyerang pada padi guguh. Nah, sekarang menjadi penyakit utama padi sawah dan padi pada umumnya ya. Jadi sebelumnya hanya menyerang padi guguh atau padi di lahan yang kering, namun sekarang ini sudah mulai menjadi penyakit utama pada padi sawah. Nah, teman-teman semua ya, bolo-bolo semua, mitra-mitra semua, ini adalah infeksi ya. Ini adalah infeksi yang dimulai dari sporanya kemudian menyebar kemana-mana ya. Jadi ini adalah siklus hidupnya seperti ini ya. Nah, ini adalah gejala umumnya adalah ada tanda-tanda bercak kecoklatan seperti itu, dan terakhirnya ada nanti ya memang namanya potong leher, berarti ada semacam kayak garis hitam pada batang padinya, terutama pada bagian ruasnya. Ini adalah daur hidup Pyricularia oryzae ya. Ini adalah ada tanaman inangnya ya, bisa karena angin atau karena faktor yang lain ya. Ini ada inokulasi, perkecambahan, pembentukan apresoria masuk kepada tanaman yang sehat atau penetrasi, dan muncullah gejala-gejala seperti ini dan seterusnya nanti akan berputar ya, seperti itu teman-teman semua. Nah, kemudian ada inangnya, ada. Yang pertama adalah padi tentu saja, karena ini adalah penyakit utama pada tanaman padi, maka inangnya juga tanaman padi atau padi sisa padi ya, atau sisa padi. Jadi kalau panennya itu pada saat panen padi, pemotongan padinya tidak pandas ya, atau masih tinggi, terutama pada tanaman-tanaman padi yang sudah terserang penyakit blast ini, maka ini akan menjadi inang tanaman padi yang berikutnya, karena itu masih ada sisa-sisa spora ya yang masih tertinggal. Kemudian inang alternatif yang lain ada Digitaris ciliaris dan Echinoclona ya. Kalau rumput mungkin secara umum adalah ada rumput ceker ayam dan rumput bebek atau jajagoan atau tuton ya. Ini gambarnya adalah seperti itu ya. Ini ada dua inang tanaman ataupun gulma yang bisa menjadi inang ya, tempat perantaraan dari penyakit blast tadi. Nah, inang yang lain apa ya? Ada gandum, ada barley, ada oats ya, ada wheat ya, yang seperti itu ya, gulma gandum ya. Jadi ini juga bisa menjadi inang-inang selain yang tadi saya sebutkan, termasuk tanaman padi itu sendiri yang nanti menjadi inang dari penyakit potong leher atau blast ini ya. Ini adalah siklus hidupnya, tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian gejalanya seperti apa? Gejalanya adalah adanya bercak berbentuk belah ketupat pada daun, pada bagian tepi ya. Ini pada bagian tepi atau bagian tengah-tengah di situ, tepinya ya, bagian tulangnya itu ada bercak berbentuk belah ketupat. Kemudian ada bercak berwarna kecoklatan, dan pada bagian tengah bercak berwarna abu atau putih ya. Jadi ini ada bercak berwarna kecoklatan dan ada bagian tengahnya berwarna abu atau putih. Jadi pinggirannya ada kecoklatannya, tengahnya abu atau putih. Kemudian pada malenya terlihat pada tangkai yang membusuk atau busuk leher. Busuk leher ini akan menyebabkan gabah menjadi hampa jika serangan terjadi sebelum masa pengisian bulir
ya. Ini termasuk penyakit yang berbahaya, terutama bisa menyebabkan gabah itu kopong atau hampa, ya. Kemudian infeksi pada batang menyebabkan busuk batang dan mudah rebah, ya, karena tentu saja tadi adalah penyakit potong leher dan ini akan menyebabkan tanaman padinya menjadi mudah rebah karena diserang penyakit blast tadi. Nah, ini ya penyakit blast tadi, ya, urut-urutannya adalah seperti ini. Ada gejala-gejala dengan belah ketupat dengan pinggir berwarna coklat, yang tengahnya abu-abu atau putih, dan makin lama makin banyak, ya, dan makin lama makin banyak, sehingga nanti tinggal potong seperti ini, ya, nanti mungkin lama. Dan di bagian tengahnya, nah ini kita bisa lihat di situ, itu warnanya sedikit kehitaman ataupun kecoklatan. Dan ini bila terjadi sebelum fase pengisian bulir, maka bulir bisa menjadi kopong atau hampa. Kemudian hal-hal lain yang menyebabkan penyakit blast, yang pertama adalah adanya inang, ya, seperti jagung, rumput-rumputan tadi yang saya sebutkan, ya. Kemudian pemotongan, ya, pemotongan padi yang masih tinggi, atau mungkin penyakitnya ini sudah ada pada tanaman padi yang sebelumnya, namun pemotongan padinya masih ada di sisa batang padi, ya. Jadi ini akan menyebar melalui sisa batang padi tadi pada musim yang berikutnya. Yang berikutnya adalah yang menyebabkan terjadinya penyakit blast ini adalah faktor pemupukan, ya, faktor pemupukan karena adanya pupuk nitrogen yang berlebihan. Nah, kemudian jarak tanamnya, ya, ini jarak tanam, ya, bolo-bolo teman-teman semua perlu diperhatikan, jangan terlalu rapat karena ini akan menyebabkan lembab dan jamurnya menjadi sangat mudah berkembang dengan cepat, ya, terutama dalam kondisi yang lembab. Kemudian, ya, ada benih yang digunakan adalah bukan benih unggul dan varietasnya bukan jenis tahan blast atau varietas yang tidak tahan penyakit blast. Ya, ini yang menjadi perlu diperhatikan, ya, penyebab penyakit blast. Nah, bagaimana untuk pencegahan dan pengendaliannya? Nah, teman-teman semua, bolo-bolo semua, teman-teman mitra dan petani-petani semua, ya, kita memilih varietas tahan, ya. Ada beberapa varietas yang bisa tahan seperti IPB 3S, ya, ini resisten, ya, tahan, ya. Kemudian Fasmeye, ya, ada Inpari 32, ya, ini moderat resisten, ya. Ya, kita yang di sini ada IPB 9G, ini termasuk juga moderat resisten ataupun agak tahan, ya. Untuk yang lainnya mungkin ada beberapa jenis-jenis yang lain yang bisa kita lihat pada Dinas Pertanian setempat, ya, mitra-mitra. Nah, kemudian pengendalian yang lain adalah kita menanam padi serempak, ya, semacam kayak subak kalau di Bali. Jadi kita menanam padinya serempak supaya apa? Supaya tidak menular kepada tanaman padi tetangganya, ataupun kita kalau kita ke bagian yang terakhir, maka kita juga bisa terserang penyakit blast dari tetangga, ya, karena ini bisa menular karena ada jamurnya dan ada spora-spora jamurnya, baik yang tertinggal di dalam tanaman padi atau tersisa pada batang-batang padi yang sudah dipanen. Nah, teman-teman semua, mitra-mitra semua, ya, tolong diperhatikan untuk jarak tanamnya agar tidak rapat seperti tadi yang saya sampaikan. Adalah tanaman padi yang terlalu rapat akan membantu penularan ini menjadi lebih cepat dan lebih banyak, ya, sehingga agak sulit untuk dikendalikan. Oleh karena itu, tanamlah tanaman padi kita, ya, sebaiknya kita menanam tanaman jarwo, jajar legowo, ya, bisa 2, bisa 4 atau bisa 6, ya, jaraknya masihnya 21 atau 41 atau 61. Jadi jajar 2, 21, 41 ataupun 61. Kemudian sistem tegel, ya, tegelnya ini jarak tanamnya masing-masing titik ini minimal, ya, minimal, dan sebaiknya adalah kita gunakan 25 kali 25 atau lebih lebar lagi, yaitu 30 kali 30, ya, ini untuk membantu supaya serangan penyakit blast untuk musim yang berikutnya bisa terselamatkan. Nah, kemudian teman-teman petani-petani, ya, mitra-mitra semua, ya, kita tidak disarankan untuk menanam padi terus-menerus untuk satu varietas tanaman padi, ya, tidak disarankan terus-menerus. Jadi kita bisa mengganti dengan varietas yang lain ataupun jenis yang lain, ya, terutama padi-padi yang tahan terhadap penyakit blast, ya. Jadi kita berselang-seling dengan varietas-varietas yang lain.
Kemudian pilih benih yang berlabel ya. Ini tentu saja kita sarankan benih yang berlabel karena sudah berlabel dan kita tahan terhadap penyakit blast ataupun potong leher ini, itu akan lebih baik. Kemudian ya, kurangi pemberian unsur N atau pupuk yang mengandung unsur N seperti urea ataupun ZA. Ya, ini sangat membantu untuk perkembangan daripada penyakit potong leher ataupun penyakit blast. Nah, kemudian babat pandas jerami pada saat panen. Nah, teman-teman semua, bolo-bolo semua, ini sangat penting ya. Kenapa pada saat panen, terutama pada panen padi yang sebelumnya pernah terserang penyakit blast, maka kami sarankan ya, kami anjurkan ya, babatnya ya pada saat panen sebaiknya pandas apabila kita ingin menanam tanaman padi yang berikutnya ya. Ini kita sarankan apa? Dikhawatirkan masih ada sisa-sisa spora ataupun sisa-sisa jamur yang tertinggal pada sisa padi atau sisa panen yang di bawah sana ya, yang berwarna hitam ataupun kecoklatan seperti tadi yang sudah kita sampaikan. Nah, kemudian ya, lakukan olah lahan ya, lakukan olah lahan dan bersihkan gulma. Nah, setelah kita babat pandas, tentu saja kita lakukan olah lahan ya sedemikian rupa. Kemudian tentu saja bersihkannya gulma, terutama gulma-gulma yang kemungkinan membawa penyakit blast ataupun penyakit potong leher yang seperti sudah saya sampaikan tadi. Nah, kemudian teman-teman semua, mitra-mitra semua ya, bolo-bolo semua, tentu saja jangan lupa kita berikan dolomit ataupun kapur pertanian ini ya, jumlahnya kurang lebih sekitar 300 kilo per hektar ya. Ini minimal sekali untuk membantu supaya pH, kalau andai kata ini adalah keasaman tanahnya agak rendah, maka diberikan supaya membantu pH atau keasaman tanahnya mendekati normal atau normal ya, setidaknya mendekati normal. Kemudian pemberian pupuk awalnya ya, H-1 atau H-2 kita bisa berikan dengan Supernasa 6 kilo atau 2 kotak ditambah dengan 4 kotak glio dan 4 kotak korin ya. Supernasa 6 kilo atau 2 kotak ditambah 4 kotak glio dan 4 kotak korin. Nah, ini bisa dicampurkan jadi satu ya. Kemudian kita tebarkan H-2 atau H-1 ya sebelum tanaman padi ditanam ya. Setelah pemberian dolomit baru kemudian kita berikan Supernasa ya, glio dan korin. Nah, ini adalah teman-teman semua ya, jadi beberapa cara untuk mencegah penyakit potong leher adalah kurangi penggunaan nitrogen ya, ataupun gunakan nitrogen, pupuk nitrogen sesuai dengan anjuran, mengatur jarak tanam ya, lahan bebas guna ya, kemudian gunakan dolomit, korin, grece dan Supernasa ya. Bisa ditambahkan juga dengan pemberian dengan sabun grece untuk membantu mengurangi serangan jamurnya ya, mengendalikan serangan jamur yang ada di lahan, terutama yang sudah pernah mengandung potong leher, maka grece ini untuk membantu ada kandungan sulfurnya yang membantu untuk mengurangi penyebaran daripada jamur yang menyebabkan potong leher ya. Tapi harus dilarutkan terlebih dahulu ya teman-teman, mitra-mitra semua ya. Ya, demikian tadi cerita kita tentang penyakit potong leher ya, dimulai dari sejak awal tanam untuk mencegah supaya tanaman padi kita tidak kopong dan kita bisa panen dengan lebih baik ya, supaya hasil panennya bisa menjadi produktif ya teman-teman semua. Baik ya teman-teman, mitra-mitra semua, bolo-bolo semua, demikian tadi cerita kita tentang penyakit blast dan pencegahan dari sejak awal ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di tema yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.